Mengapa khilafah yang terakhir disebut khilafah Utsmani? Karena Utsman Ghazi, Utsman bin Ertugrul, Utsman anak laki-lakinya Ertugrul lah yang pertama kali dari klan atau dari kabilah Oyi ini yang menjadi penguasa. Tepat ketika Sultanan Seljuk mengalami kemunduran, decline, kemudian Sultan Mesud menyerahkan kekuasaannya kepada Utsman. Jadi Utsman inilah yang pertama kali menjadi penguasa dari keturunan kabilah Oyi ini. Karena itulah maka kemudian dikenal dengan Sultan Utsman, melahirkan Orhan, melahirkan Murad, melahirkan Bayezid I, melahirkan Muhammad I, kemudian melahirkan Murad II, melahirkan Muhammad II. Siapa dia? Dialah Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu melahirkan Bayezid II. Bayezid II melahirkan Sultan Selim I. Nah, Sultan Selim I inilah yang kemudian menjadi khilafah yang pertama dari kekhilafahan Utsmani. Tepat ketika khilafah Abbasiyah mengalami penurunan, maka kemudian mutawakkil 'alallah, khalifah yang terakhir, menyerahkan kekuasaannya kepada Sultan Selim yang pertama. Jadilah dia khalifah yang pertama dari kekhilafahan Utsmani. Saya berada di Masjid Jami yang dibangun oleh Osman Ghazi pada tahun 1339. Masjid yang luar biasa, dan di tempat ini juga dimakamkan Sultan Utsman dan putranya Orhan. Sejarah luar biasa, ditulis dengan sangat bagus oleh Profesor Muhammad Fulev dalam disertasinya Qiyamu Ertugrul minal kabilah ilal khilafah, yang dipuji habis oleh sejarawan Prancis Bernard Renan sebagai sebuah peristiwa sejarah terbesar di dunia dilihat dari awalnya dibanding dengan akhirnya. Awalnya sebuah kabilah, akhirnya adalah sebuah khilafah, dan kita bisa melakukannya kembali jika kita memiliki tekad dan semangat sebesar kabilah Oyi yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Tauhid, cinta kepada perjuangan, tak takut mati, merindukan syahid, selalu ikhlas dan sabar meniti perjuangan yang tidak ringan. Sebagaimana mereka lakukan, berhasil melahirkan anak keturunan, cucu yang kemudian menaklukkan benteng Konstantinopel setelah 230 tahun dari Sulaiman Shah, berjarak kepada Muhammad Al-Fatih. Sebuah kurun yang sangat panjang, 8 generasi. Jika kita ingin kembali mewujudkan kejayaan Islam, maka didiklah generasi kita ini dengan sebaik-baiknya agar kemudian bisa melahirkan kembali generasi-generasi yang hebat sebagaimana yang pernah terjadi pada kabilah Oyi. Takbir, Allah Akbar.